Bisa dimulai nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lilik Majidatu Jaro MPD selaku Kepala SMK Negeri 2 Lumajang. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru Pendidik di SMK Negeri 2 Lumajang. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang diberikan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini panjenengan bisa menghadiri kegiatan saya, yaitu pengimbasan budaya positif yang ini tentunya nanti bermanfaat untuk diimplementasikan di sekolah kita. Baik, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 2 Lumajang kepada yang terhormat Bapak Ibu Lilik Majidatu Jaro MPD, silakan. Maju, berdiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kalau Ibu dimulai dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin mengimbaskan ke Bapak Ibu semuanya apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Kali ini materi budaya positif. Ini nanti yang akan bermanfaat untuk peserta didik di SMK Negeri 2 Lumajang. Nah, yang akan kita pelajari Bapak Ibu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik. Nah, ini kita lihat perubahan paradigma dulu. Kalau dulu zaman Belanda itu paradigmanya bagaimana ya? Bu Helena, saya tanya dulu ke panjenengan. Kalau zaman dahulu belajar di zaman Belanda itu bagaimana? Terima kasih Pak Indra. Ya. Kebetulan kalau zaman Belanda dulu itu kan yang bisa sekolah itu kan hanya kaum bangsawan. Jadi untuk rakyat biasa itu kan tidak bisa. Kecuali pada waktu Kartini. Nah, Kartini sebagai penggerak dari kaum wanita itu mulailah adanya kesadaran pendidikan bagi rakyat Indonesia. Tapi tetap karena kita pada saat zaman Belanda kita itu dijajah oleh Belanda, maka yang bisa mengenyam pendidikan itu setahu saya hanya kaum bangsawan. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya perjuangan era Kartini, kaum pribumi atau rakyat biasa juga bisa mengenyam pendidikan. Tapi tidak sebaik dari kaum bangsawan. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Helena. Menurut Bu Helena dulu ada pembatasan ketika belajar pribumi dan bangsawan, rakyat jelata dan bangsawan itu ada perbedaan batasan. Nah, benar, Bapak Ibu, perubahan paradigma pembelajaran kalau di zaman Belanda itu rakyat Indonesia belajar membaca, menulis, berhitung secara sederhana. Rakyat yang pandai itu dimanfaatkan ya oleh Belanda, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Nah, sekarang kita sudah tidak ada di zaman Belanda, tidak ada di zaman noni-noni Belanda. Kita berada di
paradigma baru, apalagi kita berada di kurikulum merdeka. Pendidikan pada kurikulum merdeka itu lebih berpusat pada murid. Jadi kita sebagai guru sebenarnya hanya fasilitator saja ya. Jadi tetap boleh ceramah, tapi kita sebagai fasilitator dan ini mereka belajar. Pendidikan menuntut kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar murid selamat, bahagia dan merdeka. Ini ruhnya dari merdeka belajar. Jadi kita menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Kita lanjutkan. Nah, ini pendidikan paradigma baru era merdeka belajar. Pembelajaran di merdeka belajar ini fokus pada pengembangan kompetensi murid hard skill itu ya, hard skillnya tanpa merupakan karakter atau soft skill. Kalau ini kan sudah digaungkan mulai zaman berbagai kurikulum ya, mulai kurikulum 13, mungkin Bu Stefani sudah dulu pernah mengalami kurikulum tahun berapa Bu yang KTSP, sebelum KTSP ada kurikulum tahun 90 itu juga, itu sebenarnya sudah ada, sudah sama. Intinya karakter itu harus tetap ditanamkan pada siswa. Sekarang juga digencarkan lagi di kurikulum merdeka. Guru hanya sebagai fasilitator. Muara pembelajaran di era merdeka belajar adalah menjadikan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan beragama Tuhan Yang Maha Esa, benar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, berpendidikan global. Yang sudah, kenapa? Iya, kemarin sudah kita nyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalariti. Nah ini, kan sudah apa ya? Sudah banyak diterapkan. Bu Stefani juga sering menerapkan di kelas. Saya dengar dari kelas PKN itu Bu Stefani sering bertemu dengan anak-anak. Mbak Yati juga sering ya di pembelajarannya. Baik, disiplin positif. Ini yang sedang digencar-gencarkan. Kalau Bapak Ibu belajar di PMM, Ujian, UMI dan Bapak Ibu semuanya ada materi disiplin positif ya. Disiplin positif itu sama. Disiplin, secara umum disiplin itu seperti sesuatu yang menakutkan ya dulu ya. Nah, Bu Yati, disiplin itu kalau menurut guru BK ini apa? Disiplin itu adalah sekumpulan peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Kalau menurut saya selama ini seperti guru BK. Begitu Pak? Ya. Berarti sekumpulan peraturan yang harus ditaati. Kita lihat dari perspektif buah kekesiswaan Bu Stefani. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh siswa, karena kita berbicara di lingkungan sekolah, jadi dilaksanakan oleh warga sekolah. Jadi tidak hanya anak-anak saja atau siswa saja yang melaksanakan aturan-aturan itu, tetapi juga semua warga sekolah, termasuk guru, kemudian camatkan dan segala yang ada di dalam lingkungan sekolah, dan semuanya harus disiplin. Memang disiplin itu adalah sifatnya memaksa. Mengapa saya memaksa? Agar mereka itu melaksanakan aturan-aturan itu sehingga dapat menerima kehidupan yang tertib, aman, kemudian tidak ada sesuatu yang nantinya dilanggar oleh pemerintah. Seperti itu pengertian disiplin, dan kesimpulannya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, diindahkan oleh semua warga sekolah, khususnya SMK Negeri 2 Lumajang, yang sifatnya memaksa, dimana saya katakan memaksa, supaya diindahkan dan dilaksanakan. Siapa yang melanggar sudah jelas akan dikenai suatu sanksi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Demikian, terima kasih. Bagus sekali pernyataan dari buah kekesiswaan. Disiplin itu sesuatu yang mengikat peserta didik, tidak hanya peserta didik. Kalau di sekolah itu semuanya,
warga sekolah semuanya harus disiplin. Kalau hanya dituntut peserta didiknya saja, nanti mereka iri gurunya kok tidak disiplin dan lain sebagainya. Semuanya wajib disiplin. Nah, ini yang di sini, apakah anak-anak kita di sini disiplinnya itu sudah berasal dari diri mereka sendiri atau paksaan? Ya, ada yang bagian paksaan. Paksanya itu terpaksa. Terpaksa. Dan akhirnya ini mereka akan merasakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka. Benar. Kalau sudah merasakan apa disiplin itu, mereka akan benar-benar merasakan nanti. Tidak hanya sekarang, di kehidupan nanti juga mereka, misalkan anak kita SMK nih, nanti ketika mereka di dunia kerja, mereka akan merasakan, oh di sekolah saya sudah dibentuk seperti ini oleh Bu Stefani dan kesiswaan dan guru yang lain. Mereka akan merasakan, karena di dunia kerja itu lebih kecil disiplinnya daripada di sekolah. Di sekolah masih banyak toleransi ya Bapak Ibu. Kalau di industri dunia kerja, pencuri dan berbuat yang lain itu tidak ada toleransi. Mereka akan dikembalikan ke sekolah. Baik, seperti itu. Jadi anak-anak kita awalnya motivasinya itu hanya dari luar, dari ekstrinsik lah, bukan dari intrinsik. Rata-rata bukan dari dalam. Itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk bertindak melakukan sesuatu pertanggungan ancaman dan diri. Nah ini Bapak Ibu, jadi bagaimana sih kita membuat anak itu melakukan disiplin, tapi tanpa mereka itu berhubungan ancaman dan diri. Untuk takut pada kesiswaan, takut nakal itu kita sampaikan. Dan itu merupakan contoh kasih sayang diterima. Iya. Tapi biasanya yang nakal itu dilus dulu, terusnya dilus itu dinasehati, dikasih masukan kamu jangan gini. Nanti ada perubahan. Terusnya mana seperti itu. Oke. Terima kasih. Kita beralih pada berikutnya yaitu penguasaan. Kekuasaan untuk anak-anak ya. Apa contohnya kekuasaan? Misalkan jadi pemimpin dalam kelas tersebut, jadi pemimpin dalam kelompoknya ketika diskusi. Kemudian kebebasan, bebas untuk mengungkapkan pendapat. Oke, Pak Mus. Mengungkapkan pendapat, pikiran, serta unek-unek yang selama ini dipendam oleh siswa, diberi kebebasan sehingga bisa memiliki kemampuan kelak mereka akan bisa mengungkapkan ide-idenya di kemudian hari sehingga menjadikan manusia yang lebih baik. Oke. Bebas mengungkapkan pendapat, harapan dan sebagainya. Kesenangan, lagi yang sulit kita harus menuruti kesenangan anak ya. Ini bisa dipraktekkan ketika pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Misalkan anak ini senangnya apa? Misalkan senangnya video, senang cuma gambar, permainan, nah itu kesenangan anak. Itu 5 kebutuhan dasar yang ada di dalam manusia. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah ini motivasi. Motivasi itu ada 2. Ada motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Baik, motivasi itu berarti ada dalam dirinya. Kita lanjutkan. Nah ini motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam. Kalau motivasi intrinsik dari dalam, motivasi intrinsik itu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Ya. Kemudian murid melakukan disiplin, ini yang penting, karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Jadi bukan diperintah oleh kita. Itu motivasi intrinsik. Sulit nggak menumbuhkan motivasi intrinsik ini untuk anak-anak? Luar biasa sulit ya. Apalagi di SMK 2 ini sulit sekali untuk menumbuhkan anak-anak agar terbangun motivasi intrinsiknya. Rata-rata anak-anak motivasinya ekstrinsik, pengaruh dari luar, dari orang lain. Nah ini motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian murid melakukan disiplin karena takut. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan
pujian atau imbalan itu masih ekstrinsik, belum tidak bisa intrinsik. Anak-anak kita masih intrinsik atau ekstrinsik? Iya, kalau di persentase berapa nih? 70-30. 70 untuk ekstrinsik, 30-nya masih ekstrinsik. Iya, itu seperti itu kondisi di lapangan. Nah, ini posisi kita sebagai guru. Kita diskusi ya, 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama penghukum. Kita jadi seorang hakim. Kita membuat merasa bersalah pada anak-anak. Kemudian kita menjadi teman. Kita hanya menjadi pemantau. Kita hanya menjadi manajer. Nah, saya tanya dulu ke Bu Nuri. Bu Nuri lebih ke posisi yang mana di antara 5 posisi kontrol guru tersebut? Kalau Bu Stefani lebih jelas karena beliau adalah seorang pemimpin kesiswaan, nggak mungkin beliau memposisikan diri sebagai teman, karena nanti mereka akan melecehkan seorang pemimpin kesiswaan, nggak mungkin. Ya, jangan. Tetap Bu Stefani tetap posisinya sebagai sesuai dengan tupoksinya saja, ya. Kalau semuanya masuk ya. Oh baik. Oke, kadang ada temannya. Oke, nggak masuk. Kalau manajer belum ya. Nanti saya jelaskan manajer itu apa ya. Entar lagi. Oke. Manajer itu ternyata sekarang yang lebih ditekankan di kurikulum Merdeka ini, kita sebagai manajer. Entar lagi. Bu Yuli lebih ke posisi apa? Iya, milih salah satu. Iki lek aku mati dewi. Sama ngono. Enggak tahu nggak iki. Iya, mati. Wes tak. Iya, Jagongan ya. Kalau saya lebih ke teman. Nah, teman di sini tapi bukan berarti teman yang menyetarakan diri dengan anak-anak. Jadi yang dimaksud teman di sini itu kita mencoba menjadi anak Gen Z sekarang ya. Nah, ikut masuk di dunia anak Gen Z. Karena anak-anak sekarang itu kalau kita kalau kita terlalu tegang, terlalu kaku, mereka itu tidak bisa ya memang bisa dikendalikan, bisa nurut, bisa, tapi karena rasa takut, bukan dari kesadaran diri. Nah, jadi kenapa saya menjadi teman? Karena saat kita dekat dengan anak, mereka itu lebih fleksibel saat mereka itu punya masalah misalkan. Jadi mereka itu lebih bisa mencurahkan, "Mem, saya tidak setuju dengan ini," misalkan. Terus dengan mendekati anak itu jadi lebih berani. Nah, lebih berani menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Terima kasih. Tapi bukan berarti terus kalau anak salah tidak dihukum, tidak. Tetap dihukum. Baik, kita tambahkan berikutnya. Siapa? Bu Stefani ngomong, kalau lagi budian banyak tambahan gitu. terima kasih. Apakah ini milih salah satu apa bisa? Oh iya. Kalau saya bersama tim kesiswaan, kalau penghukum itu sepertinya terlalu kasar ya, penghukum. Padahal di sini anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran tidak kita hukum. Bahkan anak-anak itu kita tanya, mengapa, misalnya contoh terlambat ya, mengapa kalian bisa terlambat? Apa yang menyebabkan kalian terlambat? Nah, dari sini mereka mengemukakan suatu pendapat. Rata-rata mereka ini bangun kesiangan, ya, rata bangun kesiangan. Kemudian kita tanya lagi, kalau kamu bangun kesiangan, kemudian kamu tidak sholat. Ada yang bilang,
tidak mem, ada yang mengatakan sholat mem, tapi setelah sholat saya tidur lagi, ya. Akhirnya mereka terlambat. Kalau penghukum sepertinya tim kesiswaan ini tidak menghukum, penghukum ini sepertinya terlalu sarkasme, ya, terlalu ini seperti sarkasme. Jadi kita tetap menjadi teman, tapi teman ini adalah teman ya sebatas guru dan siswa di dalam melakukan suatu teguran, dan kan juga memantau siswa, karena siswa di SMK 2 ini kalau diperhatikan, kalau kita lengah ya, satu hari saja mereka akan membuat kesalahan walaupun tidak semuanya, ya, walaupun tidak semuanya. Oleh karena itu kita tetap memantau siswa. Contoh saja seperti rambut, ya. Kalau di sekolah kita ini, kalau saya perhatikan, ya, kalau kami perhatikan, tim kami perhatikan, masalahnya itu berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Rambut panjang, sepeda motor tidak lengkap, kemudian terlambat, kemudian atribut seperti itu berulang-ulang terus, ya. Oleh karena itu ya, semoga dengan saya mengikuti penghibasan dari Bapak Indra sebagai calon guru penggerak ini, mudah-mudahan saya bisa menerapkan ilmunya ke siswa, ya, dan ada suatu perubahan terhadap mereka. Karena di sini tuh masalahnya selalu berulang-ulang, ya, sampai BK ini juga mungkin pancet kayak ngono arek pancet. Nah, itulah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan penghibasan ini nanti saya mendapatkan ilmu sehingga bisa mempunyai cara jitu supaya kesalahan dilakukan oleh mereka-mereka ini tidak selalu berulang. Sebenarnya kalau satu diberitahu rambutnya panjang, hendaknya mereka langsung potong, tapi tidak, ya. Sampai banyak sekali mereka tidak melakukan pemotongan rambut, ya. Sampai akhirnya jalan terakhir itu adalah HP dititipkan ke sekolah, ke tim tatip, ya. Nah, ternyata dengan cara ini mereka bisa melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah kita. Bukan dirampas, bukan disita, tetapi mereka menitipkan ke tim tatip, dan ternyata dengan ini ada sesuatu perubahan, ya. Mungkin HP ini adalah sebagai nyawa, ya, nyawa kedua bagi mereka, ya. Ada lagi? Budian mau menambahkan, boleh, silakan. Terima kasih waktunya yang diberikan Pak Indra. Pada 5 posisi kontrol guru itu, kalau untuk di saya ada pada posisi yang pertama itu sebagai teman. Mengapa? Karena kita mengajar di SMK, otomatis siswanya itu sudah beranjak dewasa. Jadi kita memposisikan itu pada sebagai teman. Kemudian yang kedua, saya biasanya itu di posisi pemantau. Mengapa alasannya di posisi pemantau? Karena saya di sini selaku wali kelas. Nah, wali kelas ini biasanya kalau di sekolah itu diibaratkan sebagai pengganti orang tua. Jadi kita harus selalu memantau perkembangan anak didik kita bagaimana, misalnya yang sering terlambat, atau mungkin yang memang sengaja berangkat sekolah tetapi tidak sampai di sekolah. Kadang juga ada anak-anak kita itu yang setiap guru A, guru B, dia tidak mau ikut pelajaran Bapak Ibu guru tersebut. Jadi kita posisinya itu pada sebagai pemantau. Jadi
bagaimana anak-anak ini satu persatu di kelas itu tipikalnya seperti apa. Mungkin kalau sama misalnya diajar Pak Indra senang, mungkin kalau diajar Bu Stefani takut. Nah, itu jadi kita sebagai wali kelas atau sebagai guru di sini posisinya sebagai pemantau. Jadi agar lebih tahu anak-anaknya ini satu persatunya bagaimana. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita memposisikan diri memang tidak perlu dipaksa ya, sesuai dengan panjenengan. Kalau memang jenengan lebih suka ini konteks kasusnya, oh saya ingin anak-anak ini kasusnya cocoknya untuk sebagai teman, boleh. Kalau itu memang case-nya kasusnya itu benar-benar jenengan harus mengukur siswa, boleh. Kita memposisikan diri sebagai penghukum. Tapi nanti yang dianjurkan oleh kurikulum Merdeka adalah sebagai manajer. Nanti saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya satu contoh kasus. Misalkan contohnya Joni ya. Joni menggunakan sepatu selai hitam di hari Senin. Kalau kita sebagai penghukum nih, kata-kata kita seperti ini: patuhi aturan sekolah, serahkan sepatumu, akan kami sita. Itu kalau sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuang rasa bersalah, berapa kali Bapak bilang sepatu harus hitam? Saya kecewa sama kamu, Joni. Itu kan anaknya merasa bersalah nih. Sebagai berarti Bapak Ibu posisinya sebagai pembuang rasa bersalah. Kalau sebagai teman itu intonasinya agak ini ya, agak rendah. Ayolah yang tertib Mas, buat kami bangga. Kali ini saya maafkan kesalahanmu. Itu sebagai teman posisinya. Sebagai pemantau, berarti pemantau itu dikaitkan dengan apa? Kalau sebagai pemantau, dikaitkan dengan konsekuensi kesepakatan yang ada di kelas. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Itu kalau kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer itu kita langsung menghadapkan anak-anak pada peraturan dan konsekuensi. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Manajer kita menyuruh anak untuk berpikir dan memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Itu kalau sebagai manajer. Yang disarankan di kurikulum Merdeka ini kita harus berada dalam posisi manajer, biar anak tahu kesalahannya apa dan bagaimana ketika dia melakukan kesalahan, konsekuensinya apa nanti anak-anak tersebut. Itu pada posisi manajer. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya kita beralih pada materi keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Ya, Bu Yuri, di kelas bahasa sudah ditempel ya? Bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3 sudah ditempel keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah di awal pembelajaran sudah menerapkan keyakinan kelas? Insya Allah sudah semuanya ya. Nah, keyakinan itu bisa dibeberkan, ditempel, kemudian bisa dicatat, kemudian bisa di apa? Bisa disampaikan secara lisan, nah, boleh. Oh ya, boleh. Nanti bisa di-banner biar anak-anak ingat, oh ini keyakinan kelas kalian. Tiap masuk kelas PKN tuh terpampang nih keyakinan kelasnya Bu Stefani ini. Anak-anak akan sadar sendiri, oh Bu Stefani ketika masuk kelas, misalkan sepatunya harus copot, kemudian harus tepat waktu, harus menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Nggak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Itu kita namakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan diskusi. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu bukan atas kita, tapi diserahkan pada anak-anak. Keyakinan kelas kalian apa? Itu. Tentunya tapi ketika membuat keyakinan kelas, nanti kita misalkan keyakinan kelas tidak masuk akal ya. Misalkan anak-anak boleh makan ketika pelajaran, tetap jangan tulis. Tapi nanti kita sebagai pemantau mana yang tidak sesuai dicoret, yang sesuai dengan logis, yang logis tetap diterapkan sebagai keyakinan kelas. Ya, di pause ya. Takutnya anunya habis. Oke, baik.
Pause, stop aja. Baik, ini tahap merumuskan keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Tulis saja semuanya. Boleh makan di dalam kelas, boleh apa, tulis. Guru dan siswa mendiskusikan keyakinan kelas yang ditulis. Kita diskusi dengan anak-anak. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang sesuai diterapkan. Tadi yang tidak sesuai, misalkan makan dalam kelas itu tidak sesuai, berarti tidak usah dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi bisa ditanya satu-satu, kalian mau keyakinan kelas yang apa? Tapi yang tidak sesuai, coret. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jangan membuat keyakinan kelas kalimatnya negatif. Contohnya, dilarang. Usahakan yang positif kalimatnya. Jangan. Nah itu diubah menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang sudah disepakati, baru di banner atau ditulis di dalam bukunya anak-anak atau secara lisan. Kalau secara lisan tiap masuk kelas pasti anak akan mengingatkan terus ya kita ya. Takutnya anak-anak sini lupa ya. Lanjut. Nah ini contoh keyakinan kelas bahasa Indonesia yang sudah kita sepakati bersama di kelas masing-masing. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau di kelas bahasa itu ada di depan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ada tema kecil. Kemudian mengerjakan tugas dan menggunakan tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Bersikap sopan dan menghargai guru. Tenang saat pembelajaran berlangsung. Bersikap sopan dan menghargai teman. Ini ditempel, dibetterkan. Setiap masuk kelas, tunjukkan ke anak-anak, ayo keyakinan kelas kita apa. Nah itu misalkan ada yang melanggar, misalkan Joni melanggar, orang nih, Joni lihat keyakinan kelas tadi apa, tenang saat pembelajaran berlangsung. Berarti Joni tidak menyepakati keyakinan kelas, ada konsekuensi. Baik, nih ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi bentuknya segitiga itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Ini yang sekarang harus kita terapkan, segitiga restitusi. Nah, selamat datang bersama. Oke, ini segitiga restitusi yang harus kita terapkan untuk mengganti yang hubungan tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak-anak kan dipanggil nih, kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kan. Bapak Ibu ngerti itu. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Distabilkan. Terima kasih Pak Indra. Ini ada hal yang perlu saya tanyakan terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini. Untuk keyakinan kelas, apakah bisa diterapkan ketika model pembelajaran moving class? Karena keyakinan kelas ini kan hasil dari kesepakatan pendapat dari peserta didik, dari anak-anak. Sedangkan kalau moving class
yang masuk itu kan dari berbagai kelas kan ya, gitu. Apakah bisa diterapkan? Kalau bisa, mungkin tiap kelas punya keyakinan yang beda, ya, gitu. Lalu yang kedua terkait tentang segitiga apa ya tadi, restitusi, yang bagian terakhir keyakinan itu ya. Kan ketika anak-anak melakukan pelanggaran disiplin, nah disiplin itu kan sebenarnya seperti sampaikan tadi bahwa rasa kepatuhan anak kan terhadap aturan yang sudah kita sepakati. Nah, karakter anak-anak kita ini kan memiliki latar belakang yang beda-beda. Sedangkan karakter ini tertanam mulai sejak dini munculnya itu. Nah, ketika dimasuk di tingkat SLTA, mungkin dari sekian anak punya karakter yang beda-beda. Makanya tadi saya sampaikan ada yang sekitar 70% dan 30% itu rata-rata anak-anak kita 30% mungkin karakternya yang bisa dikatakan ekstrim, yang sulit untuk dikendalikan walaupun sudah ada pendekatan-pendekatan dari Bapak Ibu BP dan kesiswaan. Nah, bagaimana caranya kita menanyakan keyakinan ke anak-anak yang punya latar belakang seperti itu? Ya, karena kadang anak-anak ini tidak terbuka juga kepada Bapak Ibu guru. Mungkin punya masalah di rumah, terbawa ke sekolah sehingga melakukan tindakan yang melanggar disiplin tersebut. Nah, terima kasih Pak Indra. Amin. Terima kasih Pak Swedi. Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama tadi Pak Swedi menjawab karena kita kan moving-nya. Nah, ini diterapkan berarti bisa diterapkan di perguru mapel atau kita sepakat dengan guru sejawat, semapel. Misalkan saya, Pak Swedi, Bu Yuli, dan Bu Putri, berarti kesepakatan kita untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini saya sering terapkan Pak Swedi, tapi kalau saya tidak di banner, yang di banner itu kelasnya Bu Putri dan Bu Manis. Kalau saya lebih suka dicatat anak-anak di buku. Jadi di awal pembelajaran saya selalu menyampaikan, ayo kita buat, kalau dulu namanya komitmen bersama. Ayo komitmen kita apa? Yang pertama, kita sepakati, misalkan ini yang sudah saya buat dengan anak-anak, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian masuk kelas harus tepat waktu, mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini kita sepakati komitmen dengan anak-anak di mata pelajaran kita, karena kita kan moving ya, bisa di mata kita aja bahasa Indonesia. Atau di kelas kita, di kelas bahasa itu bisa kita sepakati bareng-bareng dengan guru bahasa Indonesia, kita tawarkan ke anak-anak. Nanti misalkan Pak Edi ngajar kuliner, ditawarkan apa yang sesuai dengan kelas ini. Kalau tidak sesuai berarti tidak usah diterapkan, berarti sesuai dengan jenengan aja sebagai guru di kelas tersebut, karena memang sulit diterapkan karena kelas kita sekolah kita moving ya, seperti itu. Pengalaman saya di kelasnya Putri Iya. Indonesia 2, di situ ada keyakinan kesepakatan untuk tidak mengaktifkan HP, sedangkan ketika pembelajaran saya membutuhkan media itu, jadi anak-anak sempat protes, Bapak kita kan tidak boleh, ya gitu ya, kan di papan awal banner ya. Nah, karena moving kelas ini kesulitannya di situ, sehingga saya yang menjawab pengecualian karena kebetulan sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi itu gimana Pak kesepakatan gitu, dibalik ke kita gitu. Makanya saya benar Pak Indra, untuk kesepakatan itu kita harus melibatkan anak-anak kan ya. Tapi kesulitannya ketika moving kelas, kalau kelasnya seperti dulu kan enak gitu. Gitu. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Benar, kita menerapkannya di kita sendiri. Saya tidak pernah menerapkan apa yang diterapkan di keyakinan kelasnya Bu Putri atau Bu Haris. Saya sesuai dengan keyakinan yang ada di buku anak-anak. Jadi tiap awal semester 1, semester 2, saya tetap tulis, suruh saya catat di awal itu komitmennya apa, penilaian kita apa gitu. Di buku anak-anak pasti ada di catatannya. Mbak Juli ada tambahan? Mungkin bisa menambahi ya Pak Edi ya.
untuk yang komitmen yang ada di kelas, yang perkara penggunaan HP. Nah, sebenarnya itu kan kesepakatan mungkin yang ada di kelas bisa bahasa Indonesia 2. Nah, tapi sebagai pengajar itu biasanya kita kan bisa memodifikasi. Nah, menyesuaikan dengan keadaan. Kalau mungkin di kelasnya Bu Putri itu tertulis tidak boleh menggunakan ponsel. Nah, mungkin bisa kita jelaskan menggunakan ponsel yang bagaimana yang tidak diperbolehkan. Nah, sedangkan untuk kebutuhan pembelajaran itu sebenarnya boleh. Misalkan mereka harus mengerjakan Canva atau yang lainnya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menggunakan ponsel untuk kegiatan yang lain. Misalkan WA, kadang anak-anak main TikTok saat pembelajaran. Nah, jadi mungkin kalau untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bisa menyesuaikan ya Pak Edi ya untuk yang moving. Jadi misalkan kita kebetulan kok seperti saya berpindah-pindah harus menempati kelasnya Bu Herlina, harus menempati kelas bahasa Indonesia 2, bahasa Indonesia 3. Nah, itu mungkin jadi selain dari kesepakatan kita sendiri dengan anak, juga menyesuaikan dengan kesepakatan yang mempunyai kelas tersebut. Karena setiap kelas itu mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Ada kelas yang keyakinannya tidak melepas sepatu, ada juga kelas yang keyakinannya di situ melepas sepatu. Jadi mungkin bisa menyesuaikan. Berarti fleksibel boleh ya Pak Indra? Boleh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kembali lagi tadi fleksibilitas boleh sesuai dengan kita yang ngajar. Saya juga seperti itu. Saya buat keyakinan kelas di bukunya masing-masing. Itu keyakinan kelas secara umum di kelas kita Pak Iji. Di kelas bahasa itu seperti itu. Kita bisa memodifikasi sesuai dengan program kita. Ada tambahan Bu Lili? Soalnya dengan di situ nggak kelihatan kamera. Terima kasih Bapak Indra. Dari yang saya ikuti baru ini di Bapak Indra, saya sangat tertarik. Jadi dari yang saya ikuti untuk Pak Indra di CGB ini, saya sudah melaksanakan insya Allah ya entah 50%. Saya begitu masuk di kelas tersebut, itu kebetulan sekarang adalah 10 di kafe, 10 kecantikan, dan busana. Ini dari beda-beda Pak. Jadi membentuk karakter siswa menurut saya itu dari guru pengajar masing-masing. Ngapunten, saya sudah begitu masuk memperkenalkan ke anak itu, mohon maaf, kamu dari SMP mana? Saya begitu. SMP biasanya menunjukkan siswanya tidak 100% nakal dan tidak 100% pinter. Begitu dari anaknya. Setelah itu saya membuat keyakinan itu begini, jika di pembelajaran saya membutuhkan, itu mohon maaf, di sini tidak ada kurikulum, tapi saya sudah membuat sendiri. Saya membutuhkan 10 nilai. Saya begitu langsung, Mbak, ngapunten. Entah kalian maju, kamu mengumpulkan, dan sebagainya. Saya begitu di kelas itu. Jika kamu tidak mengumpulkan, kalau tugas, saya tidak tahu caranya. Entah kamu mencontoh, ngapunten, mungkin saya salah. Entah kamu mencontoh atau apapun, biasanya nakal anak, Pak. Nah, itu tapi saya begitu. Yang penting kamu mengumpulkan. Jadi harus mengumpulkan tepat waktu. Mohon maaf. Pertama, kelas dulu dia dari SMP mana pertama. Sebelum masuk memang itu tidak 100% terjadi baik, Pak. Tetapi ini ada dari kelas itu saya mengajar di kelas 10 busana 1 dan 10 busana 2. Itu menyenangkan, Pak. Itu selalu sesuai tepat waktu. Saya tidak tahu hari ini mengumpulkan, hari ini harus dikumpulkan. Itu mohon maaf, saya itu belajar dari anak saya di rumah. Ivan dulu di SMA 3, Bu Stefani jam 6 pagi harus mengumpulkan. Seperti itu, Mak. Ya, saya terapkan, Pak, ngapunten. Membelajarkan anak disiplin yang pertama Pak Indra tadi. Itu membentuk karakter siswa tidak sama. Anak disiplin dan tidak, gitu. Terus di sini DKV ku anaknya megeli, tetapi saya nyun sewu Pak bisa membentuk. Kalau kamu bolak-balik kencing, saya sudah menyediakan botol kencing di sini. Saya mohon maaf Pak, bukan menghukum Pak,
Nah, kamu kalau sering jam saya kencing di sini, yang saya ditantang saya. Loh, Bu berani? Loh berani. Oh, anak saya lebih besar daripada kamu. Ayo gini. Akhirnya anak-anak di jam saya kencing dulu. Loh, yang saya Pak, kencing dulu. Kamu bawa botol di depanmu, mohon maaf saya tidak suka. Ngapunten. Nanti kamu boleh izin minum jika saya tidak menerangkan dan saya tidak begitu Pak. Ngapunten Pak, di jam awal saya masuk di kelas itu. Begitu. Kamu harus mentaati peraturan yang kita buat bersama. Gitu saya Pak. Setelah itu, kalau kamu sering tidak masuk, gitu, lebih baik ngomong mulai sekarang. Tidak suka dengan saya, tidak suka jam saya. Saya begitu Pak. Akhirnya Nyon Sewu itu teratasi. Yang tidak malah ada di kecantikan Pak. Satu kelas itu kelasnya Bu Iva. Nah itu, jadi memang dari beberapa kelas itu tidak akan masuk semuanya. Saya sebagai manajer harus menurut peraturan saya tidak, tetapi dari insya Allah 8 kelas begitu yang saya ajar itu memang banyak yang sewu akhirnya menuruti peraturan, karena kalau nilai yang menulis nilainya siswa sendiri di buku saya. Misalkan saya sudah saya koreksi dapat 80, 70, entah itu koreksi bersama atau apa, yang menulis di daftar nilai siswanya sendiri. Jadi dia tahu kurang berapa saya begitu. Itu saja dari saya Pak Indra. Terima kasih. Tepuk tangan atau boleh? Boleh, sebenarnya sudah menerapkan kesepakatan, tinggal nanti di banner dan disepakati dengan bagus tuh di banner dan atau ditulis saja, misalkan kalau kelasnya moving ditulis di bukunya anak-anak. Jadi dilihat tuh anak-anak yang melakukan kesalahan, dilihat seperti itu. Baik, ini waktunya kasih Mbak Yati agak molor sedikit ya. Ada lagi? Oke, boleh ya, ngomong. Oh, habis waktunya Bu Yati kan sekarang? Tidak usah. Bu Yati aja nanti usul. Sebenarnya kesepakatan kelas itu sudah mulai dulu kita lakukan. Cuma mungkin seperti saya tidak saya dengarkan. Jadi kendala kita itu memang moving class. Mungkin kalau saya, karena kelas saya hanya kelas sejarah 1, maka mau tidak mau nun sewu. Jadi Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas saya itu mengikuti kesepakatan kelas yang ada di kelas saya. Iya, gitu. Tapi fleksibel. Tapi ya, kebetulan yang ada di kelas saya itu ada Mbak Melin, ada Bu Yuli, Bu Ririn. Nah, itu pernah terjadi masalah kebersihan Pak Indra. Saya setiap ganti kelas itu mesti tetap saya suruh piket. Jadi di meja saya itu ada jadwal piket. Nah, kebetulan pernah terjadi peristiwa jamnya kosong, tidak tahu gurunya siapa. Akhirnya jamnya Bu Ririn itu menyalakan jam sebelumnya. Ya, oh ya, insya Allah gitu. Jadi mungkin kesepakatan kelas untuk saya pribadi itu sudah ada, cuma tidak saya benarkan. Dan kesepakatan kelas tiap kelas itu tidak sama Pak Indra. Misalkan kesepakatan kelas yang di kelas saya, kalau anak busana itu tidak usah disuruh, sudah sepakat semua. Cuma saya kan mengajar semua jurusan, mungkin bersama ini juga sama. Jadi setiap jurusan itu memang beda-beda. Kita punya kesepakatan kelas, tapi untuk menjalankan kesepakatan itu tiap jurusan itu anak-anak tidak sama, beda. Kalau busana itu tidak usah disuruh, sudah melaksanakan mem, saya yang piket, sudah tahu jadwalnya, gitu. Jadi gender ya, sudah, berarti sudah itu Bu ya. Oh gender, oh iya, oh gender. Kira beda Bu, beda. Nah gitu Bu, beda. Ya mungkin dari latar belakang anaknya. Cuma kesepakatan awal itu kan sudah ada. Saya misalkan Pak Indra, saya setiap mau mengajar, misalkan minggu ini saya menerangkan semua, gitu ya. Jadi saya gini, ini Bu Erna menerangkan, tidak oleh Rami. Sing Rami silakan di luar, Bu Erna tidak apa-apa. Memang saya seperti itu. Jadi nanti kalau sing Rami langsung nih Joko. Saya seperti itu Pak Indra. Cuma tidak saya
saya benarkan, tapi sudah sepakatan kelas. Tapi ya memang itu kendalanya, tiap jurusan tidak sama. Kebetulan saya kan jurusannya banyak itu, dan minta maaf mungkin teman-teman yang masuk ke kelas saya itu mengikuti kesepakatan kelas di saya, karena memang saya sejak awal memang sepatu itu memang dilepas. Nah, seperti itu dan harus bersih. Nggih. Saya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambah, nggih. Nggih, ngomong berdiri lagi. Terima kasih, Pak. Namun Pak Indra, ini ada. Apakah salah, apakah boleh, nggih Bapak Ibu, ngapunten. Saya itu begini ke siswa. Setelah saya beri nilai, anak-anak kan gini, kalau yang terlambat mengumpulkannya, saya potong nilainya 5. Kadang anak tadi megeli, Pak, hanyang sewu, megeli, umek dan sebagainya, itu saya potong nilainya lagi. Boleh apa tidak? Itu saya mesti seperti itu dari dulu, ngapunten. Saya potong nilainya kalau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Baik, boleh. Kalau seperti itu, jenengan di awal pembelajaran, awal semester harus menerapkan seperti itu. Konsekuensi aja diterapkan ke anak-anak. Dicatat atau dibenerkan. Pokoknya disepakati. Intinya itu ada kesepakatan. Jadi anak-anak menyetujui semuanya. Tidak apa-apa seperti itu pemotongan. Oh, tidak maksudnya. Apakah saya salah peraturan misalkan dari kurikulum atau apa? Saya begitu, Pak. Tidak, karena itu adalah sesuai dengan konsekuensi kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kecuali kalau itu dari Bu Ririn sendiri yang secara ini diktator ya, misalkan, tak potong nilaimu, itu nggak boleh. Perjanjian dengan anak-anak dulu, anak-anak setuju, mau dipotong, jangan dipotong segini, potong gitu, boleh. Saya juga seperti itu, kalau terlambat tidak mengumpulkan, tidak saya terima seperti itu. Kalau tidak terlambat masuk kelas ketika belajar bahasa saya, biasanya ada belajar di luar, ada belajar di pustakaan, seperti itu. Yang penting kita sepakat dengan anak-anak, kita meyakini itu dengan anak-anak di awal pembelajaran. Anak-anak kalau lupa diingatkan lagi dulu, coba dibuka. Kalau saya lebih sukanya di catatannya, coba dibuka di awal semester dulu, keyakinan kelas, komitmennya dibaca lagi. Kalau terlambat masuk kelas apa? Seperti itu. Kalau tingkatnya jelek, Pak, aku nggak terbaca anak-anak. Nggih. Nggak apa-apa. Iya benar. Intinya semuanya Bapak Ibu sudah menerapkan di sini keyakinan kelas dan kesepakatan. Tinggal dibenarkan atau disepakati lagi biar anak tidak lupa tuh keyakinan dan kesepakatan. Itu Pak Soedi masih ada satu pertanyaan berarti tadi ya. Oke, tadi Pak Soedi menanyakan keyakinan. Di tahap keyakinan kelas itu Pak Soedi diingatkan kembali tentang konsekuensi dan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi anak-anak dihadapkan pada ini. Saya punya videonya sebentar lagi ya. Saya contohkan apa biar lihat. Oke, sedikit aja. Langsung keyakinan. Nah, dikit kok. Teman-teman sudah di sini, sudah dipanggil. Bukan video itu, ya, video yang satunya, yang durasinya punya saya dikit kok. Ini. Bentar ya. Gini, Imran masuk akal bukan itu. Kemarin Imran melakukan kesalahan. Imran itu marah-marah. Pak Soedi, coba kasusnya lagi. Pak ini coba kasusnya. Ada kasus tadi, Imran itu marah-marah kepada temannya Ari, makanya ketika mengerjakan tugas podcast bahasa Indonesia berkali hanya dibayar dan mengerjakan. Sementara Arinya tidak mengerjakan. Nah, ini restitusi dari saya seperti ini.
Itu Pak Suwadi. Jadi tadi Imron kamu mulai hadir. Nanti keyakinan klasik yang adalah dia tidak menghargai temannya. Meskipun ada tidak bekerja apa tapi ditanyakan secara pribadi di institusi. Cukup lagi? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Sekarang terima kasih saya ini bila kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Lebih mungkin algoritma yang itu. Oh, kamu sih Pak Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Imron, silakan Mas, silakan ya. Selamat pagi Pak Indra. Pagi Imron. Imron saya panggil di sini sudah tahu ya. Saya dengar Imron marah-marah dengan salah satu anggota kelas yaitu yang bernama Ariel. Apakah benar? Iya Pak, tadi saya habis marah-marah sama Ariel. Alasannya kenapa Imron bisa marah-marah sama Ariel? Habisnya saya kesel Pak sama Ariel Pak. Kesal ya, wajar sih dalam setiap hubungan pertemanan, berhubungan dengan satu teman dengan yang lain itu pasti ada marah, ada suka, ada jengkel, ada bosennya gitu ya Mas ya. Nah alasannya apa? Kenapa nggak bisa Imron sampai marah-marah dengan Ariel? Kalau ada tugas kayak kelompok gitu Pak, hanya saya aja yang mengerjakan. Ariel itu tidak mau membantu, hanya main-main saja, nggak mau ikut nimbrung, nggak mau mengerjakan. Jadinya saya kesal Pak sama Ariel. Berarti tugas-tugas yang kemarin yang terakhir biografi yang saya berikan ke kelompok kamu hanya Imron saja yang mengerjakan? Iya saya saja Pak. Mulai ngedit video, mulai posting di YouTube. Iya, Pak. Semuanya Imron yang mengerjakan. Baik. Ketika kamu marah pada Ariel, apa yang kamu katakan kalimatnya pada Ariel? Ariel, kamu kok nggak mengerjakan sih? Padahal ini loh tugas kelompok, harusnya kamu bareng ngerjainnya. Sampai sebegitunya ya. Baik, kalau menurut Imron, tindakan yang Imron lakukan itu melanggar kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita yang apa? Ya Pak, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita Pak. Keyakinan kelas yang mana? Tidak menghargai, tidak membantu, tidak menyayangi teman. Seharusnya meskipun teman tidak ikut kerja kelompok tapi dibantu, dihargai, dibantu dan gitu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Jangan diulangi lagi ya Imron ya. Ya, Pak. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama. Stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Syahrani. Saya dari kelas 10 Perhotelan 3 SMKN 2 Lumajang. Menurut saya tindakan yang saya lakukan kurang tepat. Mengapa? Karena saya masuk ke tempat saya tanpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Paranita sebagai teman sejawat dari Bapak Tri Indra Kurniawan peserta CGP Angkatan 10. Di sini saya akan melakukan refleksi berkaitan dengan penyampaian materi modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Menurut saya, pengimbasan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Indra berkaitan dengan budaya positif tersebut sudah sesuai dan begitu baik, sebab Bapak Indra menyampaikannya begitu detail. Bagi saya, materi berkaitan dengan budaya positif itu, budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Indra menjadi pengetahuan baru bagi saya. Selain itu, materi yang terutama tentang posisi kontrol guru, dari paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Indra, saya menjadi lebih paham karena beliau menjelaskan begitu detail disertai dengan contohnya, sehingga audiens lebih mengerti dan lebih paham dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Indra. Selain itu, penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Indra itu tidak berbelit-belit, jadi langsung pada poinnya, sehingga audiens tidak kebingungan saat mencermati materi yang telah disampaikan. Menurut saya seperti itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.